Oh ya, ya di sini kalian kedengeran ya suara aku. Jadi di sini kita bahas-bahas santai ya, karena udah lama kita nggak ngadain kelas bersama gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa lewat chat ataupun langsung communication. Langsung aja kita baca di sini. Sebuah bola A bermassa M menumbuk bola B dengan massa 2M yang mengambil goyang seperti yang ditunjukkan pada gambar. Mungkin aku tulis dulu. Massa A M dan massa B itu 2M. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar, sesaat setelah tumbukan, bola B meluncur nih. Kan dia ditumbuh bola A, maka bola B mulai akan meluncur ke bawah dengan lintasan yang berbentuk seperempat lingkaran. Ini ya. Nah, setelah itu benda B akan menjadi gerakan proyektil. Diketahui bahwa tumbukan antara kedua bola bersifat nanting sebagian dengan koefisien restitusi M. Dan kedua bola dapat dianggap sebagai benda titik. Nah, pertanyaannya itu tentukan besar kecepatan bola sesaat akan berlaku. Sorry ya, suaranya ini kurang didengar. Di sini aku belajar sendiri. Jadi aku bisa tulisin dulu kejadian sebelum pendidikan nih. Sebelum pendidikan, aku bisa ibarat ini. Eh, ini bola A ya teman-teman. Bola A mau menumbuk nih, katakanlah dia bergerak dengan kecepatan menor. Nah, bola B di sini, bola B tadi apa? Mula-mula diam kan. Jadi di sini bola B itu diam. Ini lintasannya ini. Nah, setelah tumbukan, kita gambarin juga setelah tumbukan itu gimana. Biar kalian peristiwanya itu tergambar. Jadi nanti aku tiap minggu bakalan bahas soal-soal kayak gini sih. Apalagi kan kalian juga bakal mempersiapkan lifestyle setelah pendidikan. Bola A akan meluncur dan menumbuk bola B. Katakanlah bola A sudah di sini dengan kecepatan yang baru kan, karena dia sudah menumbuk. Katakanlah VA dan bola B pantang VB. Oke, biar kelihatan ya, ini V0, ini VA, ini VB. Oke. Nah sekarang yang perlu kita tahu nih, di sini ada dia geser kan? Tidak ada kan? Karena lintasannya itu licin. Lintasan licin. Nah, yang perlu juga digaris bawahi, kalau lintasan licin, itu apa yang terjadi? Energi mekanik bakal sama berlaku hukum kekebalan momentum. Nah, kita
Hukum kekekalan momentum ini. Aku singkat dengan HKLL. HKLL kekal juga. Atau biasa kita sebut dengan lestari. Hmm, Oke, karena kita udah tahu dari ini, maka kita sudah bisa nih dari HKML kita bisa menghubungkan antara kecepatan VB, VA sama V0. Dari HKML didapatkan didapatkan apa nih? Momentum awal sama dengan momentum akhir. Oke, biar gak bingung. Ini kan ada tanda lain. Rotasi cerah itu. Nah, ini ada I sama F. Nah, I sama F itu menunjukkan inisial sama kita. Nah, saat dia kondisi awal tadi kecepatannya hanya punya si bola A kan. Sehingga dia di sini hanya masa A dikali beta R. Di sini kecepatannya apa? Mula-mula Reynolds kan? Ya, no. Benda B-nya kan kecepatannya nol, maka dia nggak termasuk di momentum awal karena nilainya nol. Nah, momentum akhir ada apa aja? Masa A beta ditambah masa B PB. Kita tahu bahwa masa A itu M, masa B 2M. Oke, kita kan tahu nih bahwa ini M itu M ini 2M. Sehingga dari sini kita dapatin apa? M0, MTA ditambah 2M PB. Maka kita dapat cancel sehingga kita dapat hubungan bahwa P0 sama dengan I ditambah 2 kali PB. Nah, di sini kita dapat ubah PA menjadi P0 dikurangi 2 PB. Kita simpan sebagai persyaratan lama. Sekarang kita kan punya ini informasi bahwa tunjukkan ranking sebagian. Tunjukkan ranking sebagian. Jadi kita kan menyimbolkan ranking sebagian itu sebagai koefisien estimasi yang mana definisinya apa? Perubahan kecepatan setelah tumbukan. Ya sudah dibagi perubahan tambahan. Dan dari sini kita dapat informasi apa nih? Dia koefisiennya bernilai minus kecepatan airnya berapa? PB sama PA. Berarti perubahannya apa? PB dikurangi PA. Benar, kan? Berapa ya? PB saat mula-mula berapa nilainya? Nol, karena dia bilang kan, dikurangi PA. Dan kita dapat dua P minus kali minus positif kan? PB minus A kan?
Kita di sini bahas santai-santai aja, nggak terlalu terburu-buru banget. Yang penting latihan paham. Minta kita dapatin apa dari sini? Nol dan PB min A. Nah, ini persamaan kan dua. Sekarang kita substitusi persamaan satu ke persamaan dua. Berarti jadi gimana? TPO, PP dikurangi, PA-nya apa? Mungkin aku kasih gini ya. Nah, ini jadinya P0 min 2 PP ya. P0 min 2 PP. Dan jadi P0 min PP dikurangi P0 dikalikan 2 PP sehingga P0 E plus 1 sama-sama PP tambah 2 PP 3 PP. Sehingga kita dapatkan PB-nya itu bernilai P0 E plus 1 dibagi 3. Nah, kita dapat informasi pertama. Kita pakai dulu aja. Jadi kalau mau ngerjain fisika itu harus sebutnya tuh. Oke, setelah kita ketemu PB, apa langkah selanjutnya? Kalian ada yang tahu nggak? Nih, biar tergambar ya kalian. Ini kan bola api bergerak nih ke sana. Nah, karena bola bergerak ke sana, maka kita dapat mencari kecepatan VB dengan menghubungkan energi mekanik keduanya. Oke, jadi kita bakalan membangun energi mekanik eh, dari dari gerak bola api tinjau energi mekanik itu. Oke, oke. Aku sebentar aja. Tinjau EM. Kan kita kan punya gini ya. Eh, tadi gimana? Seperempat lingkaran gitu. Mungkin aku gambarin lingkaran ya. Biar kalian kebayang gitu. Nah, mula-mula si bola api itu di sini. Ini bola api dengan kecepatan VB. Kan dia ditunggu kan teman. Dia ditunggu sehingga dia mempunyai kecepatan VB. Nah, setelah itu pada titik tertentu, katakanlah di sini, masuk bola api, dia akan meluncur. Nah, kecepatan yang masih sama gitu, yaitu VB. Ya, sorry, sorry. Pasti kecepatannya berbeda. Katakanlah VB aksen. Nah, sekarang aku mau tinjau di sini ada biaya apa gitu. Yang pertama, saat ini, itu pastikan di sana ada biaya, ini ada biaya gerak.
meter, tapi tetanya di mana? Tetanya di sini. Jadi kalau tetanya di sini karena si bangun ini di mana? Di sini kan, sekarang ya. Ini ada teta. Oke, jadi saat dia mau muncul, ah, dia bingung, aku kasih tanda ini ke satu, ini ke dua. Sehingga kalau aku bilang ini, bilang apa itu namanya? Bilang tinjau kondisi dua, maka aku ninjaunya kondisinya. Oh, kondisi dua. Jadi aku ninjau yang ini. Ingat kan? Nah, aku mau ninjau PCAF yang ada di tadi ya, itu harus sama dengan apa? Kalau ingat, ini kan gaya sentrifugal ya. Jadi M, basic sentrifugal, jadi kita mau apa nih? Resultan caranya apa nih? Bakalan ya, kali kecil, kira-kira ini apa? Karena ini kaitannya di sini, maka di cos berapa itu ini dan ini RD ya. Dan nah, ingat saat bola akan muncul, kalau teman bayangin saat bola akan muncul, bolanya menyentuh nggak? Enggak kan? Saat dia nggak menyentuh, maka tidak ada gaya normal. Dan makanya senang kan di ya, ini tiba kita punya saving dat sampai berikan cost. Ini informasi tambahan yang kita dapat. Sekarang kita tinjau energi mekanik yang terjadi pada ini. Kita tinjau pada titik yang ini. Kita tinjau pada titik yang ini. Mana apa yang ini? Biar kalian ya, nggak bingung gitu. Nah, bingung. Saat di kondisi satu, kita acuan nolnya di sini ya. Acuan ketinggian. Kalau acuan ketinggiannya itu sini, maka pada saat kondisi satu, dia ketinggiannya berapa? Ketinggiannya dia R. Kalau pada kondisi kedua, dia ketinggiannya kan ini tuh R dikali
cos dikali cos theta. Kalian lihat ini kan, ini theta. Berarti ini kan cos theta. Oke, sehingga tinjau energi mekanik kondisi satu dan dua, maka kita dapatkan apa? EN satu sama dengan EN bulan. Energi mekanik terdiri dari apa? Ada energi kinetik kan? Di tekanan M D P D batas ditambah dalam kali dikali B dikali apa? Kondisi satu ketinggiannya apa? Ketinggiannya R. Oke. Sekarang kondisi kedua, adalah R lebih absen ditambah R B dikali R plus delta. Ada yang bisa kita cancel? Ada. MB, NB, NB, NB. Aku mau semuanya kita kalikan dua. Sehingga menjadi PB kuadrat ditambah 2 bulan tambah PB aksen kuadrat ditambah 2 BR cos theta. Nah, sekarang kita harus ingat PB aksen kuadrat itu ini. PB aksen kuadrat itu BR cos theta. Sehingga PB kuadrat ditambah 2 sama dengan PR cos theta ditambah 2 cos theta. Ini jadi 3 PR cos theta dikurangi 2 PR sama dengan 3. Terus ingat lagi PB kuadrat itu apa? PB itu kan ini kita masukin lagi berapa ini jadi P0 P ditambah 1 berarti 3 ditambah kan bukan ya 3 cos delta dibagi 2 jadi P0 sama dengan P plus 1 kuadrat dan 9 ya dikasih dalam satu delta dikurangi 2. Sehingga kita dapatkan fenomena besar apa? Kan seluruh dia siapa yang bisa minta tolong gratis gratis berarti karena TikTok juga atau kami juga tidak ini satu waktu itu minta tolong jangan internet mana gitu
Ada part ini maksud lalu ketika aku bilang di apa itu ideal. Kan ini dia akan jadi level. Kalau nggak salah ini ekstra tahun dulu. Dulu ya, nyoba stok satu ya. Barangkali yang merah-merah ini bisa bilang, sebenarnya kita beberapa mungkin aku tahu kalau pertemuan pertemuan itu nggak masalah sih kalau pertemuan. Cuman kan seperti bantu yang lain. Nah, kalau mau kami keluar mah itu sambil benar. Itu masih ada kalau itu. Tapi kalau misalnya kalau ada cara yang untuk bisa berpikir. Ini ya bisa video tepat ya. Kalau memang uh, dirasakan dapat ilmu, pun aku bisa diberikan tadi. Ini